salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam dari Kinasih Caringin Bogor. Kita bersama sebelum melaksanakan tugas tanggung jawab kita akan merenungkan dulu sebagian dari firman Tuhan. Sehingga firman inilah yang akan menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Tapi terlebih dahulu, mari berdoa. Ya Tuhan Allah, kami sungguh bersyukur atas berkat rahmat Tuhan. Di pagi hari yang begitu indah, penuh dengan sukacita, Tuhan membangunkan kami dengan keadaan tubuh yang luar biasa segar. Tapi sebelum kami melaksanakan tugas tanggung jawab kami Tuhan, yang Tuhan percayakan kepada kami akan mendengarkan firman Tuhan. Sehingga setiap langkah hidup kami dilandaskan terhadap firman-Mu. Dan setiap tingkah laku kami, bahkan juga perkataan kami, sesuai dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar dan melakukan firman Tuhan itu. Demi Kristus Sang Firman yang hidup, kami telah berdoa, kami telah bersyukur, dan kami siap menyambut firman Tuhan. Amin. Pembacaan kita hari ini terambil dari Injil Markus pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-48. Demikian firman Tuhan. Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Berbahagialah bagi kita yang mendengarkan dan yang juga mau melakukannya. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Biarkan iman yang menuntun kita. Jika Bapak, Ibu, Saudara, dan saya memulai awal yang baru dalam segala sesuatu di bagian kehidupan kita, pasti kita muncul rasa takut dan khawatir. Bagaimana kita harus mengatasi rasa takut dan khawatir itu? Apakah rasa takut itu justru menjadi suatu hal yang mengendalikan diri Anda? Sehingga kita tidak bisa melangkah apa-apa. Kita hanya ada dalam rasa ketakutan. Kita tidak bisa keluar dari rasa takut itu. Ketika kita memilih ketakutan ketimbang iman, itu akan membuat kita menjadi skeptis, Bapak, Ibu, Saudara. Kita akan menjadi takut untuk mencoba sesuatu. Kita menjadi egois. Kita takut untuk berkomitmen. Kita takut untuk berpandangan yang jauh luas. Kita hanya akan selalu berpandangan pendek. Kita hanya fokus pada masa lalu, bukan pada masa depan. Atau bahkan dengan ketakutan yang menguasai diri kita menjadi tidak percaya akan tuntunan dan penyertaan Allah yang tidak berkesudahan itu. Bartimeus dalam pembacaan kita menghadapi suatu ketakutan yang cukup familiar bagi kebanyakan kita. Takut ditolak. Dia tahu bahwa berseru kepada Yesus di tengah-tengah kerumunan orang banyak bukanlah hal yang tepat yang dia lakukan. Dia tahu bahwa orang-orang yang memandang dia rendah, tetapi dia tidak putus asa. Dia tahu bahwa Yesus Kristuslah yang namanya dia serukan adalah satu-satunya yang dapat membantu dia. Dan lihat apa yang terjadi. Ketika dia berteriak kepada Yesus meminta tolong, semua orang di situ mengatakan kepadanya, "Berhenti berteriak, diamlah, jangan membuat keributan." Tentu Yesus Kristus tidak tertarik kepadamu. Dia masih punya banyak hal yang lebih penting yang harus dikerjakan daripada hanya mendengar teriakanmu. Iblis membisikkan hal-hal tersebut kepada banyak dari kita. Ketika kita diberi kesempatan untuk percaya kepada Allah, ketika kita diberi kesempatan untuk berteriak minta tolong kepada Allah, Tuhan tidak akan pernah berkata, "Diam, kamu berisik." Hanya orang-orang lain yang tidak percaya, atau bahkan bisikan-bisikan dari iblis yang mempengaruhi kita dan membuat kita menjadi percaya bahwa Tuhan tidak mendengarkan teriakan kita. Suara-suara sumbang itulah yang sebenarnya menghalangi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya untuk berteriak minta tolong kepada Tuhan. Ketika Bapak, Ibu, Saudara, dan saya melihat sebuah kesempatan, hal yang baru, dan itu membuat kita menjadi bertumbuh bahkan berbuah dengan lebat. Jangan takut untuk memulai hal yang baru.
Apalagi hal yang baru itu sesuai dengan kehendak Allah. Berteriaklah minta tolong kepada Tuhan. Berteriaklah minta bantuan dari Allah. Dia pasti mendengar teriakan kita. Tuhan pasti menolong Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Jadilah iman yang mengendalikan kita. Jadilah iman yang menuntun kita. Bukan ketakutan atau hal-hal lain dalam kehidupan ini. Selamat hidup bersama dengan iman dalam Kristus. Selamat berteriak minta tolong kepada Allah. Karena Allah mendengar teriakan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami sungguh bersyukur atas pemberitaan firman-Mu. Terkadang dalam kehidupan ini kami takut untuk mencoba hal-hal yang baru. Terkadang ketakutan itu bukan muncul dari ketidakmampuan kami Tuhan, tapi kami takut untuk dinilai dan dicap oleh orang sekitar kami. Atau bahkan kami takut dalam kesulitan kami di hal baru itu, Tuhan tidak mendengar teriakan minta tolong kami. Tapi firman Tuhan mengajarkan kepada kami pagi hari ini, iman kamilah yang akan mengendalikan kami, bukan ketakutan kami. Iman kamilah yang akan menuntun kami untuk melakukan segala sesuatu yang berkehendak di hadapan Tuhan. Dan kalau kami berteriak minta tolong, Tuhan pasti mendengarkan. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu. Biarkanlah firman ini yang akan menjadi pedoman, penuntun langkah kami dimanapun Tuhan percayakan kami berada. Kalau kami sebentar akan melanjutkan tugas tanggung jawab kami, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, baik perkataan maupun perbuatan itu, kami lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu di atas segala nama. Dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup itu, kami siap melanjutkan tugas tanggung jawab kami. Amin.